Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Selamat datang di channel favorit kalian, Frozen Food SSB. Oke guys, jadi malam ini kita mau sedikit sharing lagi guys. Ya, sharing tentang seputaran Frozen Food lagi guys. Nah, di sebelah saya ini sudah ada salah satu senior pemain Frozen Food lama ini guys. Jadi dia udah berpengalaman di bidang Frozen Food. Nah, itu sate seafood, sosis bakar, ya pokoknya tentang Frozen Food. Ntar kita tanya-tanya aja lah lebih lengkapnya. Ikut terus video ini. Oke, tidak usah terlalu lama, langsung aja kita tanya kepada beliau. Jadi pertama, ya bro, siapa namanya? Mas apa bapak ini manggilnya ini? wah, apa aja bebas lah. Bapak ya? Aku lupa bapak bos. Oh, Mas sudah. Mas siapa namanya ini? Saya dari Nanda Tirta Praja. Ya. Ya berkecimpung lumayan lah untuk sekedar dunia bisnis frozen seperti ini. Jadi udah berapa lama itu di Frozen Food itu? Lumayan main sih. Frozen? Dulu waktu awal pertama ikut itu sekitar tahun 2016 akhir. Itu jadi dulu pertama itu buka bakaran apa langsung agen atau Oh, gimana? tidak, kita buka bakaran dulu. Bakar-bakar ya? Kita Yang serba 2000 itu ya? Awalan Iya. buka bakaran serba 2000 biasa pinggir emperan dulu. Jadi gimana itu? Ya gimana ya? Rahasianya itu biar dari pertama ngerintis sampai sebesar sekarang itu gimana? Apa aja tip-tipnya? Step by stepnya apa aja itu yang inti-intinya gitu. Jadi kan kita buat teman-teman di sini banyak yang baru mulai. Jadi gimana itu enaknya, bagusnya? Sebenarnya gini, kalau untuk mulai usaha itu, kalau setiap kita mau mengawali apapun kegiatan itu, kita bisa dimulai dengan ya saling sharing sama teman-teman dulu. Ya, berarti yang pertama kita kita punya sharing sama teman, kita usaha apa, usaha ini ternyata di bidang frozen food itulah. berarti yang pertama kita cari tahu dulu Ya, apa itu frozen food, bagaimana perkembangannya ke jangka panjang gimana gitu ya. untuk waktu tahun akhir 2016 itu untuk frozen food kan masih langka ya, masih jarang gitu. Masih jarang, masih belum banyak yang mengenal apa itu istilah frozen food, apa itu istilah makanan-makanan beku atau olahan sejenisnya seperti itu. Jadi ketika itu memang masih awam di mata masyarakat, di mata yang lain, kita coba nih ada apa namanya, ada Peluang, inovasi baru, ada peluang baru ya, yang kira-kira bisa nih untuk ya masyarakat UMKM yang lain atau menengah ke bawah lain untuk bisa memulai usaha di bidang itu sendiri. Jadi setahu saya kayak produk-produk Cedea itu kan biasanya dibikin tom yum ya pada umumnya ya. Terus kenapa Mas Nanda bisa kepikiran sate seafood itu loh, dibakar itu loh? Sebetulnya gini, Gimana itu? untuk awalnya itu kan memang awalnya itu kalau produk-produk yang high class seperti contohnya kayak Cedea atau yang lain itu memang untuk kelas menengah ke atas biasanya awalnya. Ke Tapi atas itu ya. ketika melihat ada pangsa pasar yang di bawahnya, harga yang bisa kita olah ternyata bisa masuk nih untuk kalangan menengah ke bawah. Dilihat dari Iya betul. packagingnya, dilihat dari harganya, dilihat dari kuantiti segala macam, ternyata bisa kita jual, kita arahkan untuk kalangan menengah ke bawah, yaitu dengan cara kita bikin sate seafood atau sate olahan seafood itu sendiri. Jadi jualnya 2000 terjangkau ya gitu ya. Kita pilih harga yang terjangkau untuk masyarakat. Kita pilih harga yang kira-kira harga 2000 masuk nih kayaknya gitu kan. Harga sekian 2000 itu anak SD aja bisa beli gitu kan. Satu tusuk 2000 itu kira-kira ya tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah juga lah, standar intinya, tapi bisa masuk menengah ke bawah. Jadi pertama dulu jualan sate seafood itu di daerah mana? Kita biasa waktu awalan itu pertama booming itu memang daerah Karawang. Daerah Karawang dulu pertama itu. Untuk awalan itu karena memang di sana itu agen pun masih jarang. Untuk
penjual itu pun sendiri masih jarang. Ketika kita bisa berinovasi untuk menciptakan hal-hal yang lain, hal-hal yang baru, kita ambil langkah itu di sendiri. Ternyata respon masyarakat, respon dari para konsumen langsung, alhamdulillah, dan positif, langsung meledak gitu. Banyak yang suka, mantap, banyak yang tertarik, dan akhirnya pelanggan-pelanggan pun pada datang. Jadi udah lebih dari 5 tahun ini ya? Kurang lebih 5 tahun, kurang lah, ya, hampir 5 tahun. Sekitar 5 tahun. Hampir 5 tahun. Masih berjalan lancar itu ya? Alhamdulillah hampir 5 tahun ini, dan itu pun dari mulai awal itu ya semakin berkembang, alhamdulillah. Jadi tadi kan yang pertama tipsnya ya, yang penting kita cari info dulu tentang frozen food. Yang keduanya itu apa? Kalau yang kedua itu adalah strategi pemasaran itu sendiri. Strategi pemasaran, ya. Ketika kita bisa berjualan, kita memulai usaha, di situ ada strategi yang kita lakukan. Entah itu dari mulai promosinya, entah itu dari pelayanannya, entah itu dari cita rasa yang kita harus punya relasi gitu ya. Kalau relasi mungkin ya pasti teman-teman itu ya, kita bisa kita lakukan. Penting juga itu untuk pengusaha, kita harus punya relasi juga, strategi pemasaran. Pasti. Tapi yang penting mah kalau menurut saya itu yang pertama niat. Niat itu pasti. Itu yang pertama. Orang yang usaha pasti punya niat, pasti punya tujuan. Ketika kita niat untuk apa kita berusaha, untuk apa kita melakukan apa yang bisa kita dapatkan, dan apa akhir tujuan kita yang kita dapatkan. Kalau soal zikir itu gimana, zikir itu? Masalah bagi zikir, seorang pengusaha itu zikir pendekatan diri kepada Sang Pencipta itu gimana itu? Tergantung niat kita. Kalau niat kitanya baik, untuk apa niat kita usaha seperti itu, dengan tujuan apa yang kita lakukan, sehingga hasilnya pun bisa lebih baik untuk kedepannya. Masalah zikir itu kepada pribadi keyakinan masing-masing, karena setiap orang punya niat yang baik, pasti punya niat yang tulus. Jadi ini saya mau tanya lagi nih tentang sate seafood yang serba 2000 itu, karena di sini banyak dari teman-teman penonton di sini yang baru ngerintis, baru jualan itu ya sate seafood serba 2000. Jadi gimana itu cara-cara tips ya, mungkin dari perawatan, jaga kualitas, ketahanan ini apa, frozen food itu kan harus beku. Jadi gimana caranya biar kualitasnya tetap terjaga, rasa tetap terjaga, dan nggak mengecewakan pelanggan itu gimana? Sebenarnya gini, untuk usaha itu gimana nih cara kita untuk jualannya, gimana cara kita untuk supaya nggak cepet basi, karena itu kan frozen food. Tahu gimana biar cepet basi, biar nggak cepet dia berlendir atau seperti apa. Nah itu mungkin ada cara-cara tersendiri. Yang pertama, untuk waktu, untuk time kita jualannya itu nggak bisa lama. Kebanyakan yang kita lakukan itu untuk usaha itu kita mulai biasanya dari sore sekitar habis asar, jam 3 atau jam 4. Jam 3 udah mulai tata-tata gitu itu kan? Jam 3 jam 4 kita sudah persiapkan barang, kita sudah ready. Dari start itu jam 4 biasanya. Nah dan itu kita tutup juga jangan terlalu malam, paling enggak jam 9 atau jam 10, karena sekitaran 7 jam atau 8 jam barang itu sudah mulai ya mungkin masih kuat, cuman kualitasnya nggak kuat lama gitu. Karena tidak kuat lama. Biasanya berlendir kah, asem gitu ya? Untuk awalan biasanya mulai agak asem sedikit. Iya. Makanya untuk menjaga kualitas, untuk menjaga biar rasa dari produk itunya tidak berubah atau seperti apa, makanya jualannya pun harus di waktu. Nggak bisa seharian dari pagi sampai malam kita jualan, nggak bisa. Nggak bisa kalau yang misalkan jualan nih dari pagi terus-terusan sampai malam jualin itu barang, itu nggak akan bisa, karena akan merubah cita rasa dan kualitas dari barang itu sendiri, dari produk itu sendiri. Nah jadi buat teman-teman itu tadi, mungkin di video sebelumnya saya sudah sering bilang seperti ini. Jadi karena banyak di sini yang ngeluh itu dagangan saya cepat rusak, mungkin ya kalian terlalu memaksakan itu. Jadi majangnya nggak usah lama-lama, misalnya kalian mau jualan dari pagi sampai malam, kalian rolling lah ya. Kira-kira 6-8 jam itu udah masuk ke freezer. Yang beku kalian keluarin. Ya seperti itu Mas Nanda. Baru, betul sekali. Ya betul kan. Jadi seperti itu caranya biar kualitas terjaga. Terus kalau untuk
ya kalau kayak pelanggan kan ya kita nggak tahu ya itu ya namanya jualan ya. Biar pelanggan nggak, ya maksudnya biar pelanggan udah beli tuh balik lagi biar gitu. pada suka. Nah, kalau Gimana seperti itu biasanya yang pertama ada dua hal. Yang pertama dari cita rasa, yang kedua dari pelayanan kita sendiri. Pelayanan ya terhadap konsumen itu. Yang pertama cita rasa. Setiap aneka frozen food itu kan beda-beda. Ada sate seafoodnya dari mulai olahan udang, olahan ikan ataupun yang lainnya. Kepiting, cumi, termasuk kan kayak sosis bakarnya ataupun yang bakso bakarnya dan yang lain-lain gitu. Nah, untuk cita rasa itu kita sih bisa mungkin menjaga kualitas dan mencari kira-kira produk mana nih yang kita bisa jadikan olahan untuk namanya bumbu sate seafood itu sendiri. Dan biasanya kalau yang untuk sate seafood itu bahan utama untuk bumbu biar dia wangi itu pakai dengan saus barbecue sendiri. Buat olesan itu barbecue. Iya, karena barbecue sendiri itu memberikan cita rasa yang sangat baik, sangat enak, gurih, dan banyak bikin lagi sih rata-rata. Nah, tuh guys. Jadi barbecue kalian bisa gunakan di channel sebelumnya tuh yang saya racik itu, kalian bisa gunakan barbecue ya, itu. Bisa. Merek apa Mas Nanda? Yang bagus? Kalau biasa kita pakai yang merek Smoky. Nah, Smoky ya. Itu emang seperti itu. Smoky itu emang udah bagus itu. Saya juga udah nyobain, saya udah bikin videonya bagus itu. Jadi ini juga pemain lama dia makainya Smoky dari awal dulu. Pakai Smoky sampai sekarang pun masih pakai. Karena Smoky. Memang kualitasnya sekarang bagus. Di daerah Cikampek ya Mas? Ya, masih di Cikampek. Karawang. Alamatnya apa? Mana tuh ada teman-teman dari Cikampek ini mau belanja atau belajar tentang sate seafood? Di sana ada di Jalan Stasiun KA nomor 76, Desa Kerajaan Tengah, Cikampek Barat, Karawang. Jadi patokannya stasiun Cikampek ya? Stasiun Cikampek. Nah, itu buat orang Cikampek silakan. Ntar ditulis saja di sini. Itu alamat Cikampeknya. Bisa bertemu dengan Mas ini Nanda, ntar minta langsung ajarin aja. Bisa kalau mau dekat-dekat bisa kita datang, bisa jadi, kita layani, bisa kita kasih datang aja main ke tokonya ya, ngopi sambil ya gendu-gendu rasa lah, ngobrol-ngobrol sama Mas Nanda ini. Jadi ya udah ngobrol aja, tanya semau kalian itu mau ngobrol apa tentang frozen. Nama tokonya apa itu Mas yang di Cikampek itu? Kalau di toko kita pakai nama Kirana Frozen Food. Kirana Frozen Food. Iya, Kirana Frozen Food yang beralamat di stasiun Cikampek itu sendiri. Apakah ada grup apa cabang atau cabang? Kita ada teman-teman, ada saudara-saudara juga di sana yang mengelola, karena kita nggak cuma di Cikampek aja, kita nggak cuma di Karawang aja. Dari Kirana Frozen Food sendiri itu ada di daerah Majalengka, ada di Bandung, ada di Subang. Di sana pun sama mengelola aneka frozen food, aneka sosis. Jadi kalau untuk kayak agennya Mas Nanda ini kan ya lebih fokus ke pedagang ya, serba 2000 retail juga ya. Iya, untuk saat ini seperti itu. Apakah misalnya ada dari teman-teman di sini pengen belajar mau buka usaha, ataukah diajarin langsung apa namanya sampai training. Bisa gitu? Kita training. Pasti. Ya? Kadang kan ada pelanggan yang ingin datang ke toko, ada pelanggan yang mau nanya-nanya nih. Bagus itu pelayanan itu. Saya mau jualan sosis bakar. Gimana caranya? Gitu. Ya pasti kan kita mau usaha juga dong kayak gini, gimana dong? Oke, nanti kita datang ke toko, kita kasih tahu caranya, kita kasih tahu bahan bakunya. Oh, yang ini yang laku, yang enak yang ini, bisa kita kasih tahu bumbunya, dan mungkin kita training. Mungkin cara bisa potongnya gitu ya. Iya, mungkin kita training segalanya dan kita ajarin dari awal sampai dia modal, sampai dia bisa jalan sendiri gitu. Betul. Jadi pelayanannya benar-benar bagus. Buat teman-teman yang masih bingung cari agen itu, kadang di komentar masih banyak yang tanya-tanya itu. Mungkin dari daerah Cikampek ya mungkin ini. Terus tadi yang di Majalengka Mas, nama tokonya apa itu di Majalengka itu? Kalau di sana kan ada saudara yang mengelola dan beliau menamakan itu dengan Dadi Barokah Frozen Food. Yang beralamat di Jalan Babakan Jawa, Majalengka Wetan, Kota Majalengka, belakang alun-alun dekat samping Alfamart persis. Tuh buat teman-teman Majalengka bisa datang ke alamat tersebut. Nanti di bawah ada. Siap. Jadi pasti kalau kalian datang ke grupnya Mas Nanda ini tadi yang di Cikampek, Subang, Majalengka, insya Allah diajarin sampai bisa.
bener-bener di training dari kalian mulai nol sampai kalian bisa jalan sendiri itu diajari. Jadi untuk selanjutnya tadi daerah Subang ya. Oh iya, untuk di Subang. Subang itu nama tokonya sama alamat lengkapnya apa? Kalau ya? di Subang namanya masih Kirana Frozen Food karena masih keluarga juga. Oh, masih Kirana ya. Di sana itu untuk alamatnya sendiri itu di Jalan Angguraya di Perumnas Subang depan Bimbel Bimba. Masuknya dari arah terminal Subang. Oh, berarti patokannya depan sekolah Bimba itu ya? Iya, di situ kan Bimba cuma satu, mungkin banyak yang pada tahu juga. Jadi buat teman-teman Subang itu tadi yang bingung cari agen, bingung belajarnya ke siapa, kalian bisa datang ke alamat tersebut Kirana Frozen Food tadi tuh yang depan sekolahan Bimba. Langsung aja datang, lihat-lihat, tanya-tanya, minta ajarin cara potong. Pasti kalian diajarin sampai bener-bener bisa. Karena di Kirana Frozen Food ini emang pelayanannya itu kami bener-bener ya sebelum jadi agen itu kami juga itu jadi apa, pedagang sama seperti kalian. Jadi kami benar-benar tahu persis cara potong ya, isinya, keuntungannya, modalnya, bumbu-bumbunya, bahkan semuanya kami tahu ini. Oke, kita lanjut tanya lagi sama Mas Nanda ini ya. Jadi tadi selama kurang lebih 5 tahun Hampir berada di dunia frozen food ini ya. Saya mau tanya ini ya, kira-kira keuntungan sama resikonya itu gimana? kalau untuk keuntungan, kalau untuk bakaran sih lumayan. Kalau kita pedagang bakaran itu rata-rata kita punya keuntungan hampir 100% dari modal. Jadi Karena dari harganya pun relatif murah, kita jual serba 2000 pun bisa kita ambil keuntungan sekitar 80 sampai 100% lah kalau untuk keuntungan untuk bakarannya. wow, keren banget ini. Jadi lumayan. Kesempatan buat kalian nih yang bulan puasa nih, ayo jualan sate Karena seafood. Mantap. dari harga per packnya itu ada yang bisa setengah modal, ada yang kadang suka ada yang lebih. Jadi kadang-kadang bisa ada mendapatkan antara 80 sampai 100% dari yang bakaran. Tapi kalau untuk agen sendiri rata-rata itu sekitar 10 sampai 15%. Oke, terima kasih banget ini buat Mas Nanda. Siap. Selamat. Sama-sama bos. Sukses selalu. Sama-sama. Jadi buat teman-teman, sekiranya video ini bermanfaat, saya mohon dukungannya, subscribe channel ini dan jangan lupa like, share, and comment. Nah, kalau udah subscribe itu jangan lupa tekan tombol loncengnya itu biar kalian nggak ketinggalan video-video. Kalau kami upload video terbaru itu kalian nggak ketinggalan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.